Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan ini kita sedang membahas tentang 3 jabatan Kristus. Dan minggu lalu kita sudah melihat jabatan Kristus secara khususnya tentang nabi atau sebagai nabi. Dan di sore hari ini kita akan melihat jabatan kedua daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Kristus sebagai imam besar. Sekali lagi, Kristus sebagai imam besar. Nah, yang pertama kita harus mengetahui atau harus mengerti apa itu jabatan imam. Nah, kalau kita melihat apa itu jabatan imam adalah jabatan yang diberikan oleh Tuhan Allah atau tugas kepada seseorang untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan secara khususnya dalam berhubungan dengan ibadah dan juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi imam ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, yang bertanggung jawab, yang memimpin pelayanan kepada Tuhan secara khususnya dalam hubungan ibadah kepada Tuhan dan juga memberikan korban kepada Tuhan. Jadi sangat jelas kita bisa mengerti apa itu jabatan imam. Nah, kalau kita melihat secara umum kira-kira apa tugas daripada seorang imam, kita bisa melihat yang pertama tugasnya jelas sekali adalah untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat di kitab Imamat pasal 6 ayat 6 sampai 7, di situ firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-6, sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Jadi umat Tuhan atau orang awam tidak boleh dengan sendirinya dia membawa korban ke rumah Tuhan dan dia sembelih sendiri, dia persembahkan sendiri. Tidak bisa. Tuhan sudah tentukan, imamlah yang memiliki tugas mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi korban bakaran dari umat Tuhan, yaitu dari anak domba, mereka harus bawa dan serahkan kepada imam. Jadi imam yang akan melakukan tanggung jawabnya selanjutnya. Lalu ayat yang ke-7 di situ dikatakan imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Nah, jadi imamlah yang akan mengadakan pendamaian atau dalam arti yang akan mempersembahkan korban itu. Nah, itulah tugas daripada seorang imam. Nah, tugas yang lain daripada seorang imam kita bisa melihat secara umumnya yaitu berdoa bagi umat Tuhan. Memohon berkat dari Tuhan kepada umat Tuhan. Nah, kita bisa melihat di situ di Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Itu adalah ucapan berkat ya kepada umat Tuhan, dan ada gereja-gereja tradisi tertentu yang dimana ketika mau menutup ibadah ayat-ayat ini selalu diucapkan, ya, mereka angkat tangan dan ucapkan kepada umat Tuhan. Nah, di situ dikatakan Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi seorang imam dia berdoa memohon berkat daripada Tuhan atas umat Tuhan sendiri. Jadi kita bisa melihat bagaimana tugas seorang imam pada umumnya juga mendoakan umat Tuhan. Nah, kalau kita melihat selanjutnya tugas seorang imam secara umumnya itu memimpin ibadah di bait suci. Nah, kita bisa melihat di Ulangan pasal 18 ayat 5 di situ dikatakan sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya ia dan anak-anaknya. Jadi yang menyelenggarakan, yang memimpin ibadah kepada Tuhan adalah seorang imam, itulah tugasnya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat seorang imam
memiliki tugas juga mengajar firman Tuhan kepada umat Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, kita sudah mengerti apa itu jabatan imam, dan pada umumnya apa saja tugas seorang imam yang ditentukan oleh Tuhan. Itu kita bisa melihat dia mempersembahkan korban, dia berdoa bagi umat Tuhan, dan dia juga memimpin ibadah di bait suci, dan dia juga mengajar firman Tuhan. Tentunya masih ada tugas-tugas lain, tapi inilah tugas-tugas utama daripada seorang imam. Nah, sekarang kita mau melihat Tuhan Yesus disebut sebagai imam besar. Sebagai imam besar. Tetapi kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, di situ dikatakan bahwa Harun dan keturunannya lah yang boleh menjabat sebagai imam. Dikatakan di Keluaran pasal 28 ayat 1, engkau harus menyuruh abangmu, ini Musa, Tuhan berbicara kepada Musa, dan abangnya itu adalah Harun. Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Nah, lihat, sangat jelas di situ dikatakan bahwa jabatan sebagai seorang imam di Israel itu harus dari Harun dan keturunannya. Nah, yang menjadi persoalan adalah Tuhan Yesus bukan berasal dari silsilah Harun. Harun itu dari suku Lewi. Nah, sedangkan Tuhan Yesus jelas sekali dia dari suku Yehuda, dari keturunan Daud. Tapi ayat Alkitab tadi mengatakan bahwa yang memegang jabatan imam itu harus dari keturunan Harun dan selanjutnya. Tapi Tuhan Yesus berasal dari keturunan Yehuda. Nah, pertanyaannya adalah Tuhan Yesus menjabat sebagai imam besar dari jalur mana? Dari peraturan mana? Karena kalau secara peraturan manusia, seorang imam itu harus berasal dari keturunan Harun yang telah dipilih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di kitab Ibrani pasal 7 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus menjadi imam besar itu bukan menurut peraturan manusia atau garis keturunan, tapi menurut cara Melkisedek atau peraturan Melkisedek. Nah, di situ dikatakan di Ibrani pasal 7 ayat 15. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Nah, siapa Melkisedek ini? Nah, mungkin kita pernah dengar Melkisedek, ya kita baca, siapakah Melkisedek ini? Nah, Melkisedek ini adalah seorang imam Allah yang maha tinggi, dia adalah seorang Raja Salem juga, dan dia ini hidup pada zaman Abraham. Kita bisa melihat kisahnya di kitab Kejadian pasal 14. Di situ diberitahukan ketika Abraham setelah berperang mengalahkan raja-raja di timur, maka dia merampas ya hasil peperangannya itu, dan Raja Salem atau imam Allah yang maha tinggi disebut di situ adalah Melkisedek datang menyongsong Abraham. Dan apa yang dilakukan Abraham? Abraham memberikan 1/10 dari hasil rampasan itu kepada imam Allah yang maha tinggi yaitu Melkisedek. Dan imam Allah yang maha tinggi yaitu Melkisedek memberkati dia. Nah, kita bisa melihat Melkisedek itu bukan dari keturunan Harun, bukan. Dia sejaman dengan nenek moyangnya Harun yaitu Abraham. Kita tahu Abraham, Ishak, Yakub, lalu barulah ada suku Lewi, barulah ada Harun. Nah, jadi Tuhan Yesus bukan dari garis keturunan Harun, bukan menurut peraturan manusia, yaitu bahwa seorang imam itu dari Harun dan keturunannya. Tapi Tuhan Yesus menurut cara atau peraturannya Melkisedek. Nah, di situ diberitahukan di ayatnya yang ke-16, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Artinya bukan dari garis keturunan manusia. Ya, Harun anaknya selanjutnya itulah yang menjadi imam. Maka di sini dikatakan bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi
berdasarkan hidup yang tidak binasa. Di ayat yang ke-17. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, Tuhan sendiri yang menentukan ya, bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar untuk selama-lamanya. Jadi bukan dari peraturan bahwa Harun turun-turun barulah dia menjadi imam. Karena jelas sekali Tuhan Yesus itu dari keturunan Yehuda, bukan dari keturunan Lewi. Jadi Allah sendiri yang menentukannya. Sama seperti Melkisedek. Tuhan sendiri yang menentukannya. Dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus juga ditentukan bahwa dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Kita bisa melihat di ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Tuhan di sini adalah Allah Bapa yang telah menentukan bahwa Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, adalah imam besar untuk selama-lamanya, bukan hanya untuk sementara. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mendapatkan jabatan imam besar bukan berdasarkan garis keturunan Harun, atau disebut tadi firman Tuhan peraturan-peraturan manusia. Tapi Allah sendiri yang menentukannya. Sama seperti Melkisedek, bagaimana Tuhan yang menentukannya. Dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus juga ditentukan oleh Allah Bapa. Dia adalah imam besar Allah yang maha tinggi. Dan bukan hanya untuk sementara. Dikatakan di sini, untuk selama-lamanya. Nah, jadi makanya Tuhan Yesus disebut sebagai imam besar. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai tugasnya sebagai imam besar. Apakah Tuhan Yesus selama dia di dunia ini 2000 tahun yang lalu, sebelum dia terangkat ke surga, apakah dia ada melakukan tugasnya sebagai imam besar? Kita bisa melihat yang pertama, Tuhan Yesus melaksanakan tugasnya sebagai imam besar dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita sudah tahu dari awal bahwa tugas umum seorang imam pada dasarnya adalah mempersembahkan korban, salah satunya. Dan Tuhan Yesus melakukan tugasnya itu, yaitu dengan mempersembahkan korban. Kalau kita melihat di Ibrani pasal 8 ayat 3, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban. Jadi memang tugasnya harus mempersembahkan korban. Dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Jadi Tuhan Yesus harus memiliki sesuatu yang dipersembahkan atau korban kepada Tuhan Allah untuk bisa menggenapi jabatannya sebagai imam. Sama seperti imam yang lainnya harus mempersembahkan korban. Lalu dikatakan di ayat yang ke-12 di Ibrani pasal 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus membawa korban sebagai persembahannya bukan dengan darah domba atau dengan anak domba sendiri, tapi di sini dikatakan dengan darahnya sendiri. Ayat yang Ibrani pasal 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh karena tubuh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus mempersembahkan korban, tapi korban itu bukan dari anak domba itu yang seperti yang dipakai oleh para imam yang lain, tapi dengan tubuhnya sendiri. Masih ingat tentang Yohanes Pembaptis? Waktu dia melihat Tuhan Yesus, dia mengatakan, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Dialah domba sesungguhnya, korban sesungguhnya,
yang akan menghapus dosa manusia. Jadi Tuhan Yesus, dia melaksanakan jabatannya, tugasnya sebagai seorang imam dengan mempersembahkan tubuhnya sebagai korban kepada Tuhan. Dengan demikian, apa yang menjadi peranan sebagai seorang imam, Tuhan Yesus telah menggenapinya. Dia mempersembahkan dirinya dengan mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menggantikan yang lain, untuk menghapus dosa umat manusia. Domba yang dipersembahkan oleh para imam di perjanjian lama, tujuannya adalah untuk apa? Untuk menghapus dosa, untuk menebus dosa, menebus kesalahan umat Tuhan. Dan sama, Tuhan Yesus mempersembahkan tubuhnya untuk menghapus dosa manusia. Jadi Tuhan Yesus melaksanakan tugasnya ini sebagai seorang imam dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah. Nah, tugas yang kedua, yaitu Tuhan Yesus juga berdoa bagi kita, sama seperti seorang imam yang lainnya. Ya, mereka berdoa bagi umat Tuhan. Nah, apakah Tuhan Yesus ada berdoa untuk kita semua orang percaya kepadanya? Jawabannya ya. Dari mana kita tahu? Di Yohanes pasal 17 ayat 9 dan ayat yang ke-20. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus ada satu momen dia berdoa kepada Allah Bapa untuk murid-muridnya dan untuk orang-orang percaya. Ya, di kemudian hari. Lihat di ayat yang ke-9, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka. Ya. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka, yaitu untuk murid-muridnya pada saat itu, yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Jadi untuk murid-muridnya pada saat itu, yang hadir pada saat itu, Tuhan Yesus berdoa untuk mereka. Bagaimana dengan orang-orang percaya selanjutnya? Di ayat yang selanjutnya, kita bisa melihat di ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi tugasnya sebagai seorang imam mendoakan umat Tuhan. Tuhan Yesus lakukan dengan berdoa bagi murid-muridnya pada saat itu dan untuk semua orang percaya sepanjang zaman, termasuk kita saat ini. Nah, lalu apa yang Tuhan Yesus doakan? Kalau tadi kita melihat seorang imam, dari kitab Bilangan dikasih tahu ya apa yang menjadi isi doanya. Nah, kalau kita melihat sekilas di Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 26, saya sudah berikan beberapa poin. Nah, di sini yang pertama yang Tuhan Yesus doakan adalah pemeliharaan dan perlindungan daripada yang jahat. Kita bisa melihat nanti di ayat yang ke-10 dan 15. Tuhan Yesus berdoa supaya Bapa memelihara murid-muridnya dan orang percaya dan melindungi mereka daripada yang jahat. Supaya apa? Supaya mereka tidak binasa. Jadi Tuhan doakan kita semua orang percaya. Apalagi yang Tuhan Yesus doakan? Supaya kita orang-orang yang percaya kepadanya dikuduskan dalam kebenaran firman Tuhan. Itu ayat yang firman Tuhan yang gampang kita hafal alamatnya. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus berdoa untuk kita semua orang percaya agar dikuduskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang akan menolong kita untuk bisa hidup di dalam kekudusan. Apalagi yang Tuhan Yesus doakan, yaitu supaya kita menjadi satu dalam kebenaran. Itu di ayat yang ke-21 sampai 23. Nah, satu di sini bukan sekedar bersatu semua, tapi pemahaman kita, doktrin kita, kepercayaan kita beda-beda, bukan itu maksudnya. Tapi satu di sini adalah satu kesatuan dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Alkitab. Jadi kalau ada satu kelompok yang mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Allah, Tuhan Yesus itu Allah, ini firman Tuhan, ini bukan firman Tuhan, bagaimana kita bisa bersatu? Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Yang dia maksud adalah kita bersatu dalam kebenaran sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Lalu selanjutnya yang terakhir, kita melihat di ayat yang ke-24, Tuhan Yesus berdoa supaya di mana dia berada,
kita berada di situ. Nah, saudara-saudara, masih ingat apa kata Tuhan Yesus di Yohanes pasal 16? Aku pergi ke rumah Bapa untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun bisa berada di situ. Tuhan Yesus mengatakan, dia berdoa kepada Bapa supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita berada di situ pada waktunya. Nah, di mana Tuhan Yesus berada? Di sorga. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita akan berada di sorga, karena disitulah Tuhan Yesus berada. Kita punya rumah di kemudian hari, yaitu kerajaan sorga. Nah, itulah yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini menunjukkan bahwa jabatan Tuhan Yesus sebagai imam besar berdoa untuk umat Tuhan. Tuhan Yesus lakukan. Jadi jabatannya sebagai imam itu tergenapi, itu terlaksana ketika dia berada di dunia ini. Dia mempersembahkan korban dengan tubuhnya sendiri, dengan nyawanya dan darahnya, dan dia juga berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, sekarang kita mau melihat apa perbedaan keimaman Tuhan Yesus dengan yang lainnya. Apa keunggulan jabatan Tuhan Yesus sebagai imam dibandingkan dengan yang lainnya? Apa kehebatan keimaman Tuhan Yesus dibandingkan dengan Harun? Apa kehebatan Tuhan Yesus ataupun keunggulan Tuhan Yesus dibandingkan dengan Melkisedek? Sehingga Tuhan Yesus disebut sebagai imam agung. Imam yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Makanya disebut nabi di atas segala nabi, imam di atas segala imam, dan raja di atas segala raja. Jadi bukan hanya sekedar imam, tapi imam di atas segala imam yang paling tinggi. Dia lebih unggul daripada yang lainnya. Nah, ini yang harus kita benar-benar selidiki. Apa keunggulan daripada keimaman Tuhan Yesus dibandingkan dengan yang lainnya? Nah, kalau kita melihat keunggulan keimaman Tuhan Yesus yang pertama, yaitu Tuhan Yesus adalah imam yang tidak berdosa. Harun menjadi imam Tuhan Allah, tapi dirinya sendiri adalah orang berdosa. Melkisedek juga kita percaya dia juga adalah orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus satu-satunya imam yang dimana dirinya tidak berdosa. Lihat apa kata firman Tuhan di Ibrani pasal 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Tuhan Yesus satu-satunya pribadi imam yang tercatat di dalam Alkitab dan sepanjang zaman, di mana dia tidak memiliki dosa. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Dan kalau kita membaca bagian firman Tuhan yang lain, meskipun dia dicobai, ketika dia menjadi manusia, dia dicobai oleh iblis. Meskipun dia dicobai, karena dia adalah manusia biasa 100% seperti kita, hanya dia tidak berdosa. Dia juga bisa merasakan kelemahan kita. Tapi ketika dia dicobai, dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dia tidak gagal seperti Adam. Adam gagal ketika dicobai di Taman Eden. Tapi Tuhan Yesus meskipun dicobai, dia tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi imam yang lebih unggul daripada segala imam, dari semua imam. Karena dia pribadi yang suci. Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Makanya Tuhan Yesus berani mengatakan kepada orang-orang pada saat itu, siapakah di antara kamu yang berani menunjukkan bahwa saya telah berdosa? Bahwa saya telah melakukan kejahatan? Tak ada satupun yang berani mengatakan, oh inilah kesalahanmu. Karena orang-orang pada saat itu ingin membunuh Tuhan Yesus, ingin menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau tanya, apa kesalahan saya? Siapa di antara kamu yang memberitahukan bahwa saya sudah berdosa? Tak ada satupun yang berani memberitahukan, tidak ada pun yang
memberitahu, karena memang tidak ada dosa daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah keunggulan pertama daripada Tuhan Yesus sebagai imam besar. Yang lainnya orang berdosa, tapi Tuhan Yesus bukan orang berdosa. Nah, lihat di situ dikatakan di ayat yang ke-27, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Imam Harun dia harus mempersembahkan korban untuk penghapus dosa umat Tuhan. Tapi jangan salah, dia juga harus mempersembahkan korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri. Makanya Imam Harun dan keturunannya setiap mereka mempersembahkan korban bukan hanya untuk dosa-dosa umatnya, umat Tuhan, tapi untuk dosanya sendiri juga, karena dia juga orang berdosa. Dia juga ada melakukan kejahatan. Maka dia harus mendamaikan hubungannya dengan Tuhan juga dengan mempersembahkan korban. Tapi Tuhan Yesus bukan seperti demikian. Dia tidak perlu atau tidak mempersembahkan korban untuk penghapusan dosanya sendiri, karena memang dia suci, tidak berdosa. Bagian yang kedua yang menjadi keunggulan daripada Tuhan Yesus sebagai iman dibandingkan yang lainnya. Tuhan Yesus lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, kalau kita melihat di Ibrani pasal 7 ayat yang ke-26 tadi, dikatakan di situ, sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Bahkan lebih tinggi daripada Harun, lebih tinggi daripada Melkisedek, dan lebih tinggi daripada para malaikat. Lihat di ayat di Ibrani pasal 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Siapa dia? Makanya kalau ada orang mengatakan dia ini hanya nabi biasa, hanya manusia biasa, atau hanyalah seorang malaikat, itu tidak benar. Lihat ayat yang ke-6, Ibrani pasal 1 ayat 6. Dia lebih tinggi daripada para malaikat. Para malaikat harus sujud menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia lebih tinggi daripada semuanya. Kenapa? Nah, karena dia adalah Allah. Kita bisa melihat di Ibrani pasal 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Bapa memanggil anak Allah, ya Allah. Hakikatnya 100% adalah Allah, bukan 50%, bukan 70%, 100% Allah yang sejati, seperti pribadi Allah Bapa, hakikatnya Allah. Makanya Bapa mengatakan takhtamu ya Allah. Jadi dia adalah imam yang lebih tinggi daripada yang lain, lebih unggul daripada yang lain, karena dia lebih tinggi daripada segala sesuatu, termasuk lebih tinggi daripada para malaikat. Ini bukan pribadi biasa, ini adalah Allah sendiri yang telah menjelma menjadi manusia. Apalagi keunggulan Tuhan Yesus sebagai imam dibandingkan dengan yang lainnya. Kita bisa melihat Tuhan Yesus mempersembahkan korban yang tidak bercacat dan sempurna. Kalau kita membaca di Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14, di situ dikatakan, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nah, para imam di perjanjian lama mereka mempersembahkan korban dari anak domba ini. Tapi ketika mereka mempersembahkan korban, darahnya tercurah untuk menghapus dosa orang yang bersalah tersebut, itu tidak memberikan suatu penghapusan dosa yang sejati, yang permanen. Itu bukan dipersembahkan satu kali udah selesai, terus menerus. Makanya para imam harus berulang-ulang ketika orang berbuat dosa, datang persembahkan korban. Nanti buat dosa lagi, datang persembahkan korban. Artinya apa?
bahwa korban yang dipersembahkan itu tidaklah sempurna untuk menghapus dosa umat manusia. Tapi Tuhan Yesus dikatakan dia mempersembahkan korban yang tak bercacat, yang sempurna, sehingga satu kali saja dia persembahkan, dia menyucikan kita dari dosa selama-lamanya, tidak perlu berulang-ulang lagi. Jadi korban yang dipersembahkan oleh Tuhan Yesus sempurna untuk menghapus dosa, yaitu dirinya sendiri. Itulah keunggulannya dengan imam yang lainnya. Imam yang lainnya pakai anak domba dan harus berulang-ulang. Tapi Tuhan Yesus satu kali saja dia bawa korban yang sempurna itu, yaitu dirinya, dan dia menghapus dosa secara permanen selama-lamanya. Kita tidak akan dihukum lagi ke penghukuman yang kekal karena penebusan Tuhan Yesus Kristus. Keunggulan Tuhan Yesus selanjutnya dibandingkan dengan imam yang lain, kita bisa melihat di situ Tuhan Yesus hidup senantiasa menjadi pengantara bagi kita. Nah, ini adalah salah satu keunggulan Tuhan Yesus dibandingkan dengan imam yang lain. Tuhan Yesus satu-satunya imam yang dimana dia hidup untuk selama-lamanya. Sehingga dia tetap menjadi pengantara bagi kita senantiasa antara manusia dengan Tuhan Allah. Kenapa? Karena dia hidup senantiasa, hidup selama-lamanya. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dia disalibkan, mati, dikuburkan, tapi dia tidak mati terus-menerus. Dia bangkit kembali dan dia hidup selama-lamanya. Bagaimana dengan para imam yang lain? Kita berbicara tentang Harun. Harun pada waktunya dia mati. Setelah itu berhenti. Dia tidak menjadi imam seterusnya untuk kita. Bahkan pada zaman selanjutnya tidak menjadi imam untuk mereka seterusnya. Ketika dia sudah mati, maka jabatannya, peranannya sebagai imam berhenti sudah. Begitu juga Melkisedek. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menjadi imam bagi kita, menjadi pengantara bagi kita. Firman Tuhan mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia tetap senantiasa menjadi pengantara bagi kita. Imam yang selalu ada bagi kita, hidup senantiasa. Dan itu memberikan keunggulannya dibandingkan dengan imam yang lain. Mau Harun, mau siapa saja, Tuhan Yesus satu-satunya pribadi imam yang tidak mati selama-lamanya. Tapi dia bangkit kembali dan hidup untuk seterusnya dan terus melakukan tugasnya sebagai imam bagi kita, sebagai pengantara bagi kita. Saudara-saudara, lalu kita mau melihat apa dampak keimaman Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Setelah kita mempelajari apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam peranannya sebagai imam dan apa keunggulannya sehingga dikatakan dia adalah imam besar, imam yang agung, yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka pertanyaannya adalah apa dampak daripada keimaman Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama kita melihat dengan kematiannya di atas kayu salib. Di situ dikatakan di Markus, di Ibrani pasal 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dampak daripada keimaman Tuhan Yesus itu memberikan kita kekudusan untuk selama-lamanya. Memberikan kita jaminan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus melaksanakan tugasnya sebagai imam dengan mempersembahkan korban itu tubuhnya sendiri untuk mati bagi kita, maka kita mendapatkan suatu jaminan bahwa kita dikuduskan dan kita mendapatkan pengampunan dan hidup yang kekal. Selanjutnya kita melihat apa daripada dampak keimaman Tuhan Yesus, yaitu kita memiliki akses kepada Tuhan secara langsung. Saudara-saudara, ketika kita melihat Markus pasal 15 ayat 38,
Di situ dikatakan ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, firman Tuhan mengatakan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci ini adalah kain yang menutup atau yang membatasi antara ruang kudus dengan maha kudus. Nah, ruang maha kudus itu disitulah ada tabutnya Tuhan, lambang kehadirannya Tuhan. Dan saudara-saudara, orang yang boleh masuk ke ruang maha kudus ini yang ada tabut Tuhan, itu hanyalah imam saja. Dan itu pun hanya 1 kali 1 tahun. Pada saat dia mengadakan pendamaian. Jadi tidak sembarangan, hanya imam saja yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka yang menjadi pemisah itu terbelah. Itu berarti apa? Bahwa kita tidak memerlukan lagi pengantara dari imam atau dari korban bakaran. Kita bisa langsung datang kepada Tuhan Allah kita. Lihat di kitab Ibrani pasal 4 ayat 16, di situ dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kita tidak perlu lagi manusia atau imam untuk pergi mewakili kita atau korban untuk mewakili kita, tidak perlu. Di situ dikatakan, mari kita menghampiri takhta kasih karunia. Kita langsung kepada Tuhan Allah supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita bisa langsung datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya. Kita bisa langsung datang beribadah kepada Tuhan, ya. Tidak ada lagi pemisah bagi kita. Nah, kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Dan yang terakhir, yang menjadi dampak daripada keimaman Tuhan Yesus, yaitu mendorong kita untuk mempersembahkan hidup kita. Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah dengan tubuhnya sendiri untuk menyelamatkan kita. Maka hal itu juga mendorong kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita juga persembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, korban yang kudus untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana? Kita harus hidup beribadah kepada Tuhan. Setiap orang Kristen harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus hidup patuh terhadap firman Tuhan. Tidak boleh hidup di dalam dosa. Karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan dengan patuh pada perintah-perintah Tuhan. Dan kita persembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan, yang memperluas kerajaan Tuhan. Apakah itu memberitakan Injil, apakah kita memuji Tuhan, apakah kita main musik untuk Tuhan, kita memberikan hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus telah mempersembahkan tubuhnya untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Apakah kita juga setelah kita percaya mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan? Kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang memuliakan nama Tuhan, dengan cara beribadah, patuh pada firman Tuhan, dan melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang kita pelajari di sore hari ini? Tuhan Yesus sebagai imam besar, imam yang agung, dia menjalankan tugasnya untuk mati bagi kita. Dan kita bersyukur karena kita memiliki imam besar yang benar-benar mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Yang benar-benar memberikan kita jaminan kehidupan yang kekal. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Allah. Kita harus selalu mau memuji nama Tuhan Allah. Dan selanjutnya kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus, dia selalu ada bagi kita sebagai perantara bagi kita. Dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia tetap menjalankan tugasnya sebagai pengantara bagi kita. Maka kita akan selalu datang kepada Tuhan Yesus. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap yang kita alami, kita selalu datang kepada Tuhan,
kepada Tuhan Yesus karena dia selalu senantiasa hidup bagi kita sebagai imam agung bagi kita. Dan terakhir, marilah kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh mau memberi hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus sebagai imam agung telah mati untuk mendamaikan hubungan kami dengan Tuhan Allah. Sehingga kami memperoleh jaminan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk Tuhan Yesus yang selalu sedia ada, selalu ada senantiasa menjadi pengantara bagi kami. Dan biarlah kami selalu datang kepada Tuhan dalam setiap apa yang kami hadapi, pergumulan kami mau datang kepadamu. Dan kami mau hidup takut akan Tuhan, mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang harum, yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.